sang jagal dari Surabaya. Kami membuka episode perdana ini dengan kasus kriminal yang mengguncang masyarakat luas. Berbagai bukti disodorkan ke persidangan, tapi terdakwa justru dibebaskan. Tidak ada bukti bahwa dialah yang menganiaya dan menyebabkan kematian seorang TikTokers. Benarkah hakim mengabaikan adagium hukum, yaitu tegakkan keadilan sekalipun langit runtuh? Mereka lupa tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejak kejahatan. No crime is perfect. Selamat menyaksikan. Sang jagal TikTokers. Oktober 2023 di sebuah ruangan karaoke Black Hole KTV Surabaya, beberapa orang bergantian memegang mikrofon. Mereka menjadi biduan dadakan. Di meja berserakan botol miras. Ada sepasang kekasih yang berada di ruangan bernomor 7. Dialah Gregorius Ronald Tanur 30 tahun dan Dini Sera Avianti 29 tahun. Keduanya sedang makan malam di Lakar Santri saat ditelepon seorang teman agar bergabung berkaraoke di Jalan Maijen Jonosowojo. Menjelang dini hari, Ronald Tanur dan Dini beranjak meninggalkan lokasi. Kondisi keduanya sama-sama di bawah pengaruh alkohol. Tepat di lantai parkir basement, seorang satpam menghampiri Ronald Tanur. Ia tengah memotret tubuh kekasihnya yang tergeletak dekat roda mobil. Ronald Tanur sempat bertanya mengenai keamanan di sekitar basement. Ketika ditanya balik oleh satpam apa yang terjadi, Ronald menjawab tidak tahu apa-apa. Tubuh wanita itu disebutkan tiba-tiba tidur di situ. Ronald Tanur lantas memasukkan tubuh Dini ke dalam mobil dan beranjak pergi. Setiba di apartemen di Jalan Raya Lontar, Ronald membawa Dini menggunakan kursi roda. Dikabarkan ia sempat memberikan nafas buatan, namun tubuh Dini tidak bergerak. Akhirnya Ronald melarikan kekasihnya ke Rumah Sakit Nasional Hospital Surabaya. Semuanya terlambat. Dini sudah meninggal dunia saat akan ditangani. Kematian Dini dilaporkan Ronald Tanur ke Polsek Lakar Santri. Asam lambungnya kumat, kata Ronald kepada penyidik. Polisi percaya dengan laporan Ronald. Ketika diwawancara sejumlah media, pejabat Polsek Lakar Santri mengatakan kalau Dini tewas karena penyakit bawaan, yaitu asam lambung. Berita tersebut mengejutkan teman-teman Dini. Mereka kemudian menyebarkan kondisi terakhir korban dan Ronald, mulai dari Black Hole KTV Landmarks Mall. Akhirnya Satreskrim Polrestabes Surabaya mengambil alih kasus tersebut. Beberapa tim pun disebar untuk mencari informasi. Kejanggalan pun mulai terungkap. Rabu 4 Oktober 2023 sekira pukul 23.00, jenazah Dini diotopsi di RSUD Dr. Sutomo. Dini tewas dengan luka lebam di paha kiri, lengan sebelah kanan dan sejumlah luka lecet. Berdasarkan foto yang diduga diambil setelah kejadian penganiayaan, Dini tergeletak tak berdaya di lantai parkiran basement Black Hole KTV dengan jejak bekas lindasan ban mobil pada tubuhnya. Saat itu sosok Ronald masih misterius. Rabu sore, sosok Ronald baru mencuat ke jagat maya. Ronald ternyata anak Edward Tanur, politisi PKB. Dari laman profil DPR RI, Edward Tanur merupakan anggota dewan dengan nomor 53. Edward memiliki perusahaan jasa konstruksi sejak 1983. Ibarat buah jatuh tak jauh dari pohonnya, Ronald Tanur mengikuti jejak sang ayah. Ronald merupakan investor saham, namun karir pendidikannya tidak semulus di dunia bisnis. Ia dikabarkan gagal menyelesaikan kuliah di 2 perguruan tinggi swasta Jakarta. Ronald tercatat sebagai mahasiswa di program studi manajemen dan ilmu komunikasi. 2 hari pasca otopsi, jasad Dini dimakamkan di kampung halamannya Sukabumi, Jawa Barat. Selama hidup, Dini cukup aktif menggunakan TikTok. Dini memang TikTokers. Beberapa jam sebelum meninggal dunia, Dini sempat mengunggah video TikTok dengan keterangan yang menunjukkan hubungan tidak harmonis dengan sang kekasih. Ceweknya mati-matian jaga hati buat cowoknya. Cowoknya mati-matian buat matiin ceweknya.
Pihak keluarga membenarkan Dini sudah 12 tahun merantau di Surabaya, tepatnya sejak bercerai dari suami dan memiliki anak laki-laki yang dirawat keluarganya. Dulunya ia tinggal di salah satu apartemen di Surabaya. Tahun 2015, Dini sempat bekerja sebagai pelayan di sebuah tempat hiburan malam dekat kantor TVRI. Pada 2017, Dini menjadi pemandu karaoke di tempatnya bekerja. Setahun kemudian, ia berhenti bekerja dari tempat hiburan malam tersebut. Informasi yang beredar menyebutkan saat itu Dini mulai menjalin hubungan dengan Ronald Tanur. Hubungan itu berakhir secara tragis. Lantas, apa motif penganiayaan yang menyebabkan sang TikToker menemui ajal? Kapolrestabes Surabaya, Kombes Polisi Pasma Rois, seperti dikutip kompas.com mengatakan Ronald dan Dini terlibat cekcok di tempat karaoke dini hari 4 Oktober 2023. Salah seorang petugas yang berada di dekat lokasi kejadian sempat melihat cekcok itu. Ronald menendang korban hingga terjatuh sampai posisi duduk. Lalu pelaku memukul kepala korban dengan menggunakan botol minuman keras. Ronald benar-benar kesetanan seperti jagal. Ia melindas tubuh Dini yang sudah tak berdaya menggunakan mobil bernomor polisi B1744 VON. Tubuh Dini terseret hingga 5 meter. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Hendro Sukmono menuturkan penganiayaan tersebut didasari rasa sakit hati dan diperburuk pengaruh minuman keras, tapi tidak dijelaskan pemicu Ronald sakit hati. Jumat 6 Oktober 2024, polisi menetapkan Ronald sebagai tersangka yang menyebabkan kematian Dini. Ayah tersangka yang berstatus sebagai anggota DPR RI memunculkan kekhawatiran adanya intervensi terhadap penyidik. Ini dibantah polisi dengan menjerat Ronald dengan pasal penganiayaan dan pasal pembunuhan. Perkara pembunuhan yang menjerat Ronald tak semulus yang dikira, sebab berkas perkara dari polisi ke Kejari Surabaya mondar-mandir karena belum dinyatakan lengkap. Sorotan kembali tertuju ke polisi dan kejaksaan. Hingga pada Kamis, 17 Januari 2024, berkas yang diterima Kejari Surabaya dari kepolisian dinyatakan P21 atau lengkap. Kasus pembunuhan Ronald pun memasuki persidangan. Sidang perdana Ronald digelar secara daring di Pengadilan Negeri Surabaya pada Selasa 19 Maret 2024. Ronald mengikuti persidangan dari balik layar di rumah tahanan Kejari Surabaya. Saat sidang memasuki agenda tuntutan, jaksa menunda hingga 3 kali. Alasannya jaksa saat itu belum siap dengan tuntutan yang dibacakan. Hingga pada akhirnya, Kamis 27 Juni 2024, jaksa menuntut hukuman 12 tahun pidana penjara terhadap Ronald karena terbukti melanggar pasal 338 KUHP. Hukuman itu juga masih ditambah jaksa dengan membayar restitusi pada keluarga korban atau ahli waris. Total restitusi dalam surat tuntutan yang harus dibayarkan Ronald mencapai 263,6 juta, subsidiar 6 bulan kurungan. Rabu 24 Juli 2024, langit seolah runtuh. Vonis hakim di Pengadilan Negeri Surabaya yang dibacakan Hakim Ketua Erintuah Damani justru membebaskan Ronald Tanur. Ronald dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum Muhammad Muzaki. Putusan ini disambut tangis Ronald. Ia menyebut vonis yang diterimanya merupakan pembuktian dari Tuhan. Vonis hakim yang membebaskan Ronald tidak hanya mengguncang peradilan Indonesia, tapi juga mendapat cibiran masyarakat luas. Bagaimana mungkin bukti-bukti penganiayaan yang disodorkan di peradilan dianggap angin lalu? 29 Juli 2024, Komisi 3 DPR RI mengundang perwakilan keluarga mendiang Dini Sera Afrianti yang menjadi korban kasus dugaan pembunuhan dengan terdakwa Ronald Tanur yang divonis bebas di Pengadilan Negeri Surabaya. DPR merasa prihatin atas vonis bebas terdakwa yang dirasa terdapat kejanggalan. Karir politik ayah Ronald pun tamat. PKB telah memecat Edward dari keanggotaan partai sejak kasus ini mencuat ke permukaan. Senin, 19 Agustus 2024, Komisi Yudisial memeriksa hakim yang menangani kasus Ronald, yaitu Erintuah Damani, Mangapul, dan Heru Hanindyo.
Hasil sidang pleno Komisi Yudisial memutuskan majelis hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur diberi sanksi berat, yaitu dipecat. Sebab putusan yang dibacakan hakim di persidangan ternyata berbeda dengan putusan tertulis. Ketiga hakim juga dinilai tidak adil karena tidak mempertimbangkan saksi dan juga bukti. Keputusan ini akan dibawa dalam forum Majelis Kehormatan Hakim. Seiring dengan itu, permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum JPU atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Ronald Tanur sedang berproses di Mahkamah Agung. Permohonan kasasi diregister pada 7 September 2024. Artinya, hanya soal waktu bahwa keadilan segera tiba. Keadilan bagi keluarga Dini, serta mencegah munculnya Dini-Dini lain di kemudian hari.